nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat berkudapa lagi di Gereja Pusat Paroki GPI, di mana hari ini kita merayakan hari Minggu ketiga Advent, adalah juga Minggu Gaudete, sukacita dan kegembiraan, karena pewartaan tentang Yesus Juru Selamat sudah akan datang, sudah dekat. Tinggal 1 minggu lagi, kurang lebih 1 minggu, orang akan merayakan secara liturgis kelahiran Yesus, dan kedua secara teologis orang mempersiapkan menyangkut kedatangan Yesus, yaitu kiamat, entah kiamat pribadi atau kiamat umum, di mana orang akan diadili oleh Sang Penyelamat. Untuk itu, di samping suatu sukacita, orang juga mempunyai tugas penting, yaitu menyucikan diri. Salah satu sarana penyucian diri, pengampunan, adalah perayaan Ekaristi. Untuk itu mari orang iko perayaan Ekaristi dengan penuh hikmat dan penuh hormat, dan mari orang memohon kerahiman Allah. Saya mengaku, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau menyediakan sukacita bagi dunia dan menghendaki agar orang-orang tinggal bersama dalam kejujuran dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu bila kami mendengarkan sabda-Mu, dan utuslah kepada kami duta kasih setiamu dalam diri Yesus, saudara kami, sumber harapan semua orang, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yesaya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel, bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebat binasa musuh
musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunggai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apakah yang harus kami perbuat? Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, dan hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya,
dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di depan, di samping altar, 3 lilin sudah bernyala. Dan minggu ini dinyalakan lilin warna apa? Pink atau apa? Kita lihat. Buta warna kita ini. Warna apa? Pink kan? Biasa ungu pink. Mau bilang bagaimana? Warna khusus. Warna liturgi di mana mengungkapkan sukacita dan kegembiraan. Ungkapan hati bahwa ya pokoknya kegembiraan dan sukacita itu yang mau diungkapkan. Karena apa? Karena hari ini secara khusus Yohanes dalam bacaan Injil mewartakan bahwa penyelamat manusia yang akan membawa orang ke surga sudah dekat. Dan memang sudah tinggal 1 minggu orang mempersiapkan secara liturgis. Tetapi yang mau disampaikan oleh Yohanes bahwa sudah sekian miliar tahun bahwa Allah menyatakan diri bahwa ia akan menjadi manusia bagi umat manusia supaya dekat, umat dekat. Sebab kan lalu-lalu Allah digambarkan, sebelum-sebelumnya Allah digambarkan dengan angin sepoi-sepoi, digambarkan dengan api, digambarkan dengan segala macam yang disampaikan. Tetapi warta yang diwartakan oleh Yohanes mengatakan bahwa Allah itu akan menjelma menjadi seperti orang manusia. Betapa cintanya Allah kepada manusia. Coba bayangkan kalau waktu itu Yohanes bilang bahwa Allah akan menjelma menjadi anjing, menjadi babi. Bagaimana jadi model? Tetapi karena Allah begitu mencintai saya dan umat manusia, maka dia rela datang. Dan ini merupakan kabar sukacita. So itu umat yang terkasih, hargailah orang berdiri sebagai manusia. Sejelek-jeleknya Pastor Alo ini, sependek-pendeknya saya, tetapi saya dicintai oleh Allah. Seberdosa-berdosanya saya sebagai Pastor Alo, tapi Allah sangat mencintai, memberikan kesempatan bagi saya untuk bertobat dan akhirnya jadi pastor. Itu. Dan umat yang terkasih, sejelek-jeleknya Anda dalam perbuatan Anda jatuh bangun dalam dosa, tetapi Allah datang untuk menyelamatkan orang. Cuma menjadi pertanyaan kedua bagi orang, apakah orang terima atau tidak. Nah, inilah yang saya coba mau bahas dalam pengajaran ini atau dalam khotbah ini. Apa yang harus orang perbuat supaya keselamatan Allah yang Allah sudah tawarkan kepada kita, yang Allah sendiri datang sebagai manusia, orang nikmati atau tidak. Jangan berpikir bahwa kita kok percaya kepada Allah. Tetapi ingat, dalam bacaan-bacaan dikatakan bahwa kita akan masuk surga atau masuk neraka akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita yang tertulis dalam kitab. Ingat baik-baik. Nah, untuk itu orang bersyukur kepada gereja Katolik.
Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Paus. Doakan saya semoga saya kemudian jadi Paus. Yang diberikan bahwa kita sebagai umat Katolik yang mau selamat lewat Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sudah memberikan wewenang kepada gereja Petrus, di atas wadas ini akan kudirikan gerejaku, Allah maupun tidak bisa menghancurkan. Dan bersyukur orang gereja Katolik terbukti sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu gereja Katolik mengalami pergolakan tetapi tetap utuh dan berkembang. Coba baca sejarah. Organisasi gereja yang mana? Organisasi agama yang mana? Kelompok agama yang mana yang percaya kepada Yesus Kristus yang bertahan, bahkan pengikutnya berkembang terus. Meskipun dari abad pertama sampai sekarang dan selama-lamanya akan tergoncang. Cuma ada dalam gereja kita, dan itu kita yakin karena Yesus sendiri bersabda, Petrus, di atas wadas ini akan kudirikan. Nah, untuk itu gereja Katolik berdasarkan perintah, instruksi, dan teladan Yesus memberikan tawaran-tawaran yang begitu banyak kepada saya dan Anda untuk masuk surga. Saya sudah berulang-ulang, mungkin saya ringkas saja. Tawaran pertama hierarki, tawaran kedua sakramen sakramentalia, tawaran ketiga yaitu kita yang utama kitab suci, tawaran keempat yaitu tugas tanggung jawab orang yang saya coba bahas. Mungkin umat kita bertanya, apakah Anda tahu panca perutusan gereja? Kalau orang di Indonesia ada panca sila, tapi dalam gereja Katolik ada panca perutusan gereja. Siapa yang boleh jawab, tak kasih hadiah air Lourdes. Ada? Tahu? Nah itu, di mana orang merupakan sarana untuk menguduskan supaya orang masuk surga. 5 panca perutusan gereja atau 5 panca, yaitu apa? Liturgia, yaitu liturgi, salah satunya menghantar orang untuk kudus, yaitu bagaimana berliturgi yang baik. Bahkan liturgi yang baik, menyanyi yang baik. Saat menyanyi dengan baik sama dengan 2 kali berdoa. Jadi kalau di liturgi orang menyanyi baik-baik, persiapan baik-baik. Iko ibadah dengan kudus, dengan suci, bukan cuma datang bermain-bermain, sama dengan 2 kali lagi, perlu 100 kali berdoa. Itulah gereja Katolik. Itu jangan heran gereja Katolik mempunyai liturgi yang tertata, punya masa-masa, punya 5 masa untuk mengantar umat untuk jadi kudus. Liturgi, dia tata cara, dia struktur bangunan, teratur supaya apa? Umat kudus dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah liturgi. Banyak cara. Bahkan liturgi di ibadah sabda juga ada tata caranya, bukan sabaran-sabaran. Bahkan berdoa pun bagi orang Katolik ada terstruktur, bukan berdoa makan, berdoa orang sakit. Mau berdoa apa ini? Kalau gereja Katolik terstruktur, kalau doa makan ya intinya doa makan. Jadi itu sudah diatur, tapi itu. Kedua, kerugma, pewartaan untuk menguduskan umat dari paus, uskup, imam, diakon, bahkan pimpinan-pimpinan awam, katekis, tidak sabaran untuk mewartakan gereja Katolik supaya umat terfokus dan terarah, maka diatur yaitu lewat kerugma. Bahkan tulisan-tulisan harus ada imprimatur.
bahwa itu memang dari ajaran Katolik, beda dengan apa mungkin lain-lain, pokoknya ajaran sesat. Gereja Katolik ada kerukma pewartaan yang intinya sama. Bahkan tema pewartaan hari Minggu sama di seluruh dunia. Itulah Katolik. Ketiga, diakonia. Gereja Katolik banyak berdiakonia, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, mendirikan hal-hal yang sosial, bahkan badan-badan atau komisi-komisi untuk mengarahkan umat supaya bagaimana umat bisa berpartisipasi untuk menguduskan. Bahkan paroki pun menganjurkan supaya orang berdiakonia. Kita dengar bahkan ada yang datang begini, pastor, orang mau bawa diakonia di panti asuhan. Bagus. Cuma menjadi pertanyaan buat orang, dan saya menganjurkan untuk diakonia Natal sudah coba di sana. Lihat itu banyak apa anak-anak panti yang ada di sekitar orang supaya merayakan Natal. Ya, lain orang mau pasiar mar ditutupi dengan mau bawa apa sosial Natal di panti ini. Habis itu cuma 2 jam beki apa kasih, habis itu pasiar di mandi-mandi. Ini anak betul. Lebih baik mau bahas sosial, kumpul umat untuk bagaimana sosial untuk menguduskan diri, baru lihat tuh umat trompet saudara mungkin perayaan Natalnya nak ada baju baru, orang sediakan baju. Sudah jauh-jauh dulu. Semua bekas apa diakonia Pak umat martape istri atau anak-anaknya nak apa pilih cookiesnya nak ada di rumah. Berdiakonia Pak istri. Saya beli baju baru Pak dia perlu dengan emas. Seaneh lain kali orang. Itu berdiakonia. Lain kali salah sasaran. Lihat di wilayah rohani. Lain kali basumbang 1 juta untuk apa wilayah rohani mau bawa di panti asuhan. Marin tahu dia anaknya nak kasih di baju, memang kurang ajar memang. Berdiakonia yaitu sasaran. Lihat yang dekat dari pesta-pesta wilayah rohani, berdiakonia lah. Banyak tuh janda-janda yang apa enggak mungkin nilai cookies 1 toplesnya enggak ada. Berdiakonia sudah banyak hal. Tapi syukur kalau orang soberes, orang keluar. Ketiga 4 ya. Dia ke apa ke rukma liturgi, dia ke apa liturgia ke rukma, baru diakonia sudah, baru koyonia. Koyon tidak maaf kalau salah bahasa. Koyonia persekutuan. Bagaimana orang supaya jadi kudus? Bersekutu. Persekutuan yang terkecil adalah keluarga. Kalau masih sekarang masih ancor-ancoran, masih baku-baku tinju, coba di Natal ini orang bertobat, bersekutu. Anak-anak itu persekutuan. Banyak cara untuk menjadi kudus supaya Natal keluarga kudus dari Nazaret. Bapak, ibu, anak, Maria, Yosef, Yesus, itu keluarga. Dan terakhir martiria, kesaksian hidup. Ya, kesaksian hidup nak perlu orang mesti daftar diri pergi di Israel atau di Palestina. Kesaksian hidup, bagaimana orang memberikan kesaksian supaya orang lihat, oh tuh pastor Alok baik-baik dia suci. Satu sana, keluarga. Di wilayah rohani mana dia? Di wilayah rohani Ambrosius misalnya. Baik itu kesaksian hidup. Jadi itu umat yang terkasih, pendek saja saya mengatakan bahwa salah satu cara torang untuk menjadi kudus supaya masuk surga yang sudah ditawarkan oleh gereja dan dituntun oleh gereja supaya menjawab
apa yang ditanyakan orang-orang kepada Yohanes, yaitu coba orang merealisasikan panca perutusan gereja. Liturgi, iko liturgi baik-baik, ibadah sabda, Efraim ikar sakramen talia, kadatang gereja betul-betul datang gereja. Kalau mau datang gereja pergi jadi apa bioskop atau nyanda, kan datang gereja betul-betul supaya mempunyai makna, supaya orang jadi kudus, bahkan terjadi pengampunan. Kemudian ke rumah, dengar baik-baik itu ajaran, itu baik-baik itu ajaran. Jangan ikut-ikut seminar di sana sini, akhirnya pulang bingung. Nanti orang bilang jangan hormati Bunda Maria, jangan hormati. Kalau ada kekacauan iman, datang Pak Pastor, teristimewa Pastor Paroki. Kemudian diakonia, coba orang berdiakonia. Kalau ada dari kelebihan atau kekurangan, orang membantu sesama kita. Ya, sudah panjang-panjang gereja sementara minta diakonia Anda, sumbangan Anda untuk pemberesan taluk. Sebab kan anak mau beres ini kalau kurang kaget tahun depan sorubu, mau gereja di mana lagi itu. Kemudian ke rumah, maju orang atur baik-baik orang keluarga, apalagi wilayah rohani, rukun, dan akhirnya memberikan kesaksian hidup baik-baik, supaya orang bilang, aduh tuh om ini memang dia nak pamabuk, nak panjudi, nak panggugel, pas sayang sekali pada istri anak-anak, dan akhirnya menjadi suatu kebanggaan. Semoga demikian, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya. Doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira dalam rangka kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Tetapi kini dengarkanlah kiranya permohonan kami dengan kita menjawab, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja dan pejabat di dalamnya, semoga Allah Bapa mendampingi gerejanya dalam menanamkan semangat optimis, penuh harapan pada umatnya dan pada masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa memberkati para penanggung jawab dalam masyarakat agar selalu dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang kecewa dan bimbang, semoga Allah Bapa menerangi mereka yang kecewa dan bimbang dengan sinar cahayanya, sehingga sanggup dan tabah menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa menyadarkan kita akan tugas panggilan kita, sehingga sanggup melaksanakannya dengan rela dan gembira hati.
Marilah kita mohon. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita dalam hati. Teristimewa dalam misa ini bersama dengan keluarga dari Bapak Nyong Kaparang dan Ibu Lin Seboymi Beng bersyukur atas rahmat berkat yang dialami, khususnya kekuatan iman dan pengharapan serta penghiburan, sekaligus juga mendoakan untuk keselamatan jiwa dari Bapak Nyong Kaparang yang meninggal tanggal 11 November dan Ibu Lin Sebeng yang meninggal tanggal 7 Juni tahun 2023. Semoga Tuhan sudah memberikan tempat yang layak kepada mereka dan keluarga tetap diberikan pengharapan dan kekuatan. Bersama keluarga Adam Sabanari bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan kepada keluarga teristimewa, terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, yaitu untuk kesembuhan dan pemulihan. Dan juga bersama dengan penyelenggara misa pada kesempatan ini, yaitu Wilayah Rohani Santo Lorenzo Rui, bersyukur atas segala rahmat yang dialami, sekaligus juga memohon doa untuk pengurus dan anggota umat. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesehatan, dan semoga organisasi ini memberkati akan segala rencana usaha dari wilayah rohani ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sesaman Yohanes Pembaptis kami pun perlu bertobat, maka kami ingin mendobrak kekuasaan diri kami serta menghampakan diri seperti Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Mari kita satu dalam persembahan. Puji syukur nomor 381.
1984. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami kegembiraan berkat roti dan anggur ini. Bangkitkanlah semangat kami berkat Roh Kudus, dan limpahilah rasa syukur karena Kau perhatikan dalam mengenangkan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layaklah dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dimuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan, dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan, dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga, sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana kekuasaan, serta bersama seluas dan surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal, secara khusus yang kita doakan dalam misa ini, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Tuhan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Resepsi et salutribus moniti et divina instinctione formati ademus dicere.
abnomius malis, dapat visius pacem indiebus nostris, ut opem secrodia audioti et applicationem semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christe. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat hari Minggu Gaudete. Mohon maaf lahir batin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Puji syukur nomor 443.
426. Mari kita hening sejenak, kita resapkan kehadiran Tuhan yang baru kita terima lewat sabda maupun lewat komuni. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah seruan umat manusia kepadamu dan pancarkanlah cahaya kepada kami. Berilah kami dunia harapan akan perdamaian dan buatlah iman kami berdaya guna dalam kesetiaan dan cinta kasih terhadap sesama demi Dia yang telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kami, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, beberapa penyampaian untuk kita. Pertama, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ketiga, Minggu Gaudete, dalam misa yang kedua. Kepada penyelenggara terima kasih, kantores, organis, lektor, PPA, dan petugas tata laksana yang sudah melaksanakan tugas, dan semua saja yang sudah mengambil bagian dan umat terkasih. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan
Pertama, terima kasih kepada donatur yang sudah menyumbangkan baik material maupun dana untuk proses pembangunan yang ada, talut yang ada di belakang. Umat boleh lihat sudah sampai mana progresnya, dan minggu depan mungkin berhenti sejenak, nanti dipikirkan kembali untuk kelanjutannya sesuai dengan intensi donasi yang diberikan. Tapi tetap masih dibuka bagi yang ada nasar atau intensi untuk pembangunan, tetap dibuka pintu untuk dana pembangunan, dan nantinya akan dilaporkan secara keseluruhan menyangkut pembangunan tersebut. Kedua, dalam rangka untuk persiapan Natal dan Tahun Baru sudah ada rapat menyangkut petugas-petugas dan juga untuk pembagian kerja bakti. Kerja bakti, jadi bukan kerja mau dibayar tetapi kerja bakti. Dan ingat, kerja bakti untuk gereja adalah salah satu cara menguduskan diri, pemberian diri. Kalau terampai orang-orang tua dulu biarnya nak perintah tiap hari Sabtu orang datang banding bersih di seputar gereja. Kau tanya, kenapa pastor? Supaya terampai dosa diampuni oleh Tuhan. Pandangan yang bagus. Ya betul, tanya pak orang-orang tua dulu. Sondor dibilang mau kerja bakti. Bahkan tiap hari datang baca burumpu. Martorang ini lengkal sepung. Karena nak ada waktu siang boleh datang tengah malam, ada lampu itu untuk pengudusan. Jadi mohon perhatian untuk itu. Salah satu yaitu tugas perutusan yaitu diakonia, amal, menguduskan diri. Sama seperti Yohanes bilang, kalau ada 2 baju kasih 1 baju pak orang lain, dan orang harus. Itu hal-hal yang mungkin orang anggap kecil, tetapi memberikan diri untuk Tuhan hal yang sangat besar di mata Tuhan. Itu dari lihat jadwal kemarin, berapa wilayah rohani sudah mengambil bagian pembersihan. Ini lawa-lawa bersih di atas, tinggal halaman dan mungkin ada pengecetan sedikit, dan juga sudah ada pemasangan, belum tak pasang semua, mau ganti semua itu apa, kipas basar-basar supaya perayaan Natal dan Tahun Baru senyana panas. Sementara ada pergantian. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendonasi untuk bantuan-bantuan untuk kepentingan kita bersama di gereja. Tinggal lagi mau pasang lampu di atas supaya nyala gelap, apalagi mau misa malam kudus tuh gelap itu. Semoga bisa selesai di minggu depan. Dan juga petugas-petugas yang sudah ditunggu tuh untuk bertanggung jawab untuk pembuatan kadang, minggu ini mereka akan laksanakan. Dan umat mungkin ada perubahan di sana, itu kasebo di sana susah pindah di atas, masih miring kiri kanan mar belum di setel karena kemarin baru kasih pindah. Semoga mulai minggu depan orang mulai tata supaya malam Natal dan malam Tahun Baru boleh dipakai untuk perpisahan tahun. Itu saja beberapa penyampaian. Makasih banyak dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai.
449.